Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Dini Widyastuti. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tutorial membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, dan daftar tabel otomatis. Kali ini saya menjelaskan tutorial membuat daftar pustaka otomatis. Langsung saja kita masuk ke lembar kerja di Microsoft Word. Di sini saya sudah menyediakan format karya tulis ilmiah yang sebelumnya juga saya pakai di video-video sebelumnya. Jadi di sini kita kemarin membuat daftar isi otomatis, lalu kita juga membuat daftar gambar otomatis, dan kita juga membuat daftar tabel otomatis. Kali ini kita akan membuat daftar pustaka otomatis. Langsung saja kita ke bab 2. Biasanya literatur itu dibuat itu lebih banyak di bab 2. Mengapa? Karena kita harus memahami betul konsep yang akan kita buat di karya tulis ilmiah ini atau makalah. Jadi di situ kita diminta untuk banyak membaca agar kita banyak mendapat informasi dan variabel-variabel terkait dengan konsep yang akan kita bahas. Jadi kita memerlukan banyak literatur dari buku dan jurnal-jurnal. Di sini langsung saja. Selanjutnya, saya sudah menyediakan paragraf yang saya cari dari literatur buku. Langsung saja kita ke akhir paragraf. Nah, di sini kita klik menu reference, kemudian kita klik insert citation. Sini kita add new source. Nah, di sini ada pilihan buku, jurnal, artikel, dan masih banyak lagi. Kalian bisa memilih literatur dari mana yang kalian masukkan ke dalam karya tulis ilmiah kalian atau makalah. Di sini saya mengambil dari buku. Kemudian di sini author, kalian tulis siapa yang menulis buku atau author-authornya siapa saja. Sini ada ini title-nya itu judul, jadi kalian tulis mengoperasikan peralatan pembuatan biotiket. Nah, kemudian di sini kalian tulis tahunnya, tahun penerbitnya itu tahun berapa. Saya di sini ngambil 2018 bukunya. Lalu kota penerbitnya di mana? Ini ada di Bandung. Lalu siapa yang menerbitkan bukunya? Ini ada PPTK BMI. Nah, ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini secara otomatis akan muncul di akhir paragraf. Seperti ini tandanya jika kita menggunakan daftar pustaka otomatis. Selanjutnya kita di sini. Nah, di sini masih menggunakan literatur yang sama dengan di atasnya. Jadi saya akan klik insert citation lagi, lalu di sini sudah tersedia. Kalian klik. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di paragraf berikutnya kalian letakkan lagi di ujung paragraf, baru kalian klik lagi insert, kita tambahkan add new source. Di sini selanjutnya itu saya akan mengambil literatur dari jurnal. Nah, dari jurnal itu di sini kita ubah dulu ke jurnal artikel. Lalu authornya di sini
Di sini autornya ada lebih dari satu. Jadi bagaimana menuliskannya? Kalian bisa klik di sini, klik edit. Nah, di sini kalian bisa tulis nama terakhir, nama awal, nama tengahnya, satu-satu ya. Jadi di sini yang pertama ada Saputra Ahmad Saputra aslinya. Lalu kita klik. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan lagi siapa autor keduanya, yaitu Barus Klik lagi. Lalu yang terakhir di sini ada si payung, sininya R. Nah, kita klik add, lalu baru kita klik OK. Lanjut, di sini sudah otomatis ya tersusun. Lalu di sini judulnya apa? Pertumbuhan dan produksi bawang merah atau Allium Aschelolanicum. Diklik terhadap pemberian kompos. Ini gak apa-apa ya panjang, biar lebih bagus juga kelihatannya, lebih rapi. Kulit kopi dan pupuk organik cair. Dah. Lalu nama jurnalnya itu apa? Maksudnya ini tuh termasuk dalam jurnal apa? Misalnya jurnal kesehatan, jurnal teknik kimia. Nah, di sini saya di jurnal agroekologi. Universitas, boleh ditulis universitasnya, Universitas Sumatera Utara. Nah, tahunnya di sini tahun 2013. Lalu setelah itu ada page. Page ini untuk halaman ya. Kalian tulis tadi halaman berapa. Misalnya di sini saya dari halaman 26 sampai 35. Lalu kita klik OK. Nah, muncul deh di sini secara otomatis. Lanjut lagi ke bawahnya. Sini ingat ya, kita memberi literaturnya itu sebelum titik. Jadi setelah literatur baru kita tulis titiknya. Di sini saya mengambil dari jurnal, lalu langsung saja kita ke insert, kita add new source. Nah, di sini sudah jurnal artikel karena tadi kita milih jurnal juga. Lalu kita tulis autornya. Di sini ada Indriani Nurma. Lalu kita tulis judulnya itu Briket Arang Kulit kacang tanah dengan proses karbonisasi, tinggalan A-nya, karbonisasi. Sudah. Lalu jurnal name itu nama jurnalnya seperti tadi, jurusan teknik kimia. Kalian bisa juga tulis universitasnya ya, Universitas Teknologi
Fakultas Teknologi Industri UPN Veteran Jawa Timur. Boleh kalian tulis juga ya, gantung Jawa Timur, Surabaya. Lalu di sini tahunnya ini diterbitkan tahun 2012. Lalu halamannya halaman 70 sampai 73. 70 sampai 73. Nah, lalu kita klik OK. Nah, otomatis akan muncul ya di sini. Lalu kita lanjut lagi contoh berikutnya di sini. Nah, di sini saya akan ngambil dari buku. Dari buku ini, dari jurnal. Dari jurnal ini kita lakukan lagi seperti tadi, insert, add new source. Sini tulis autornya siapa. Sini autornya ada satu orang aja, D. Purwanto. D-nya besar ya. Lalu judulnya itu karang dari, kalau judul ini besar juga ya, dari limbah kelapa sawit guinensis. Lalu jurnal name-nya penelitian, ketinggalan jurnalnya ya, jurnal penelitian hasil hutan. Nah, lalu di sini tahunnya tahun 2011. Oh iya, kalian kalau ngambil literatur itu usahakan dari 5 tahun terakhir dari kalian membuat karya tulis ilmiah itu, supaya lebih akurat data-datanya. Lalu page-nya halaman 57 sampai 66. Nah, lalu kita klik OK. Udah deh. Lalu kita ambil lagi ya dari buku. Dari buku itu di sini kita tambahin paragraf, insert, add new source, terus di sini kita ganti dulu jadi buku. Lalu autornya kita tulis. Di sini ada banyak, jadi kita edit. Pertama tulis penulis yang pertama ada Fauzi, nama pertamanya Yan. Lalu kita add. Lalu ada Widya Stuti, lalu nama awalnya Justina. Lalu ada Satyawibawa, nama awalnya tuh Iman. Terus ada
Heru sama Rudy H. Lalu kita klik OK. Nah, muncul kan di sini judulnya, kita tulis kelapa sawit. Tahunnya tahun 2012. Kotanya di Jakarta. Lalu penerbitnya Penebar Swadaya Group. Oke. Nah, udah nih muncul. Lanjut sini. Nah, di sini ini saya ngambil dari buku juga. Itu buku yang sama. Jadi tinggal kita klik insert ini. Nah, di sini kan udah muncul. Jadi tinggal kita klik aja. Nah, muncul kan? Sama kayak di atasnya. Lanjut, terakhir saya akan masukin di bab pembahasan. Nah, di sini saya ambil dari buku. Bukunya itu kita insert dulu ya. Lalu kita add new source. Terus di sini autornya ada 2. Yang pertama ada Bimantara R. Terus ada Mikdad. Lalu kita oke. Nah, di sini muncul judulnya, jangan lupa tulis pengaruh jenis perekat terhadap nilai kalor pada biobriket dari campuran batu as dengan biomasa sebagai bahan bakar alternatif. Baru di sini kita tulis tahunnya tahun 2010. Kotanya itu Surabaya. Penerbitnya itu dari Universitas PS. Lalu kita klik OK. Nah, muncul deh. Sudah kita buat 6 literatur dari buku dan jurnal. Lalu kita menuju ke lembar akhir, yaitu daftar pustaka. Kalian klik normal. Nah, lalu di sini kita ke menu reference. Lalu kita di sini atur dulu stylenya. Biasanya yang dipakai itu apa ini ya? Tapi ada juga yang memakai IEEE ini, tergantung dari kampus kalian itu yang menggunakan yang seperti apa. Kita coba dulu yang apa dulu, nanti saya beritahu perbedaan tampilan apa dan IEEE. Lalu kita ke bibliografi. Di sini akan muncul, kalian bisa pilih seperti daftar isi otomatis kemarin. Ini terserah kalian pilih yang mana. Lalu kita klik ini, maka akan muncul di sini literatur yang telah kita buat tadi. Nah, di sini munculnya itu berurutan ya, per abjad. Jadi kalian tidak perlu lagi mengatur-ngatur karena benar-benar otomatis. Ini sangat memudahkan kalian. Lalu setelah itu kalian bisa rapikan ke menu home, lalu klik justify di sini ya. Nah, lalu rata deh. Tapi sebelumnya kalian biasanya itu dia belum teratur di sini
fontsnya itu 12, jenisnya Times New Roman. Nah, dari situ kalian bisa di sini tambahkan stylenya bibliographic, terus kalian modify di sini. Kalian atur deh di sini Times New Roman, ukuran 12, automatic. Nah, lalu klik OK. Maka di sini akan terganti seperti yang tampilan pada layar Microsoft Word saya. Nah, saya akan memberitahu kalian perbedaan style yang IEEE. Jangan lupa diblok dulu. Setelah itu kita ke menu reference, kalian ganti stylenya di sini IEEE. Nah, maka akan terganti seperti ini. Pakai nomor ya, kalau IEEE itu perbedaannya sama apa tadi. Jadi kalau kalian pakai ini, nggak apa-apa. Kalian blok juga, lalu kalian rapikan Ctrl J, just TV. Nah, ini bisa kalian hapus. Udah jadi. Tanda daftar pustaka otomatis itu ya ada bloknya seperti ini ya. Jadi itu tandanya kalian pakai daftar pustaka otomatis. Jangan lupa kalau kalian ingin mengupdate tabel daftar pustaka ini, kalian klik di sini, maka otomatis akan terupdate. Atau misalnya kalian ingin mengubahnya ke Misalnya kalian ingin mengubah salah satu dari sini, kalian bisa ke menu reference, lalu kalian klik manage source. Nah, di sini kalian bisa edit ya. Misalnya kalian pengen ngedit yang literatur yang ini, kalian klik edit. Maka akan muncul kayak gini, baru kalian klik OK deh. Udah kayak gitu aja, simple kan? Sini pokoknya intinya terserah kalian pengen pakai style apa atau ngambil literatur dari mana. Di sini saya cuma mencontohkan saja. Ingat, kalau ngambil literatur, kalian usahakan ngambil dari 5 tahun sebelumnya karena informasinya akan lebih akurat. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian bisa praktekkan di rumah agar kalian bisa lebih mengerti dan paham bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis. Karena sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, dan daftar tabel otomatis. Jangan lupa dipraktekkan ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!